Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita materi bentuk aljabar, khususnya kita akan membahas perkalian bentuk aljabar dengan cara susun. Ya. Pada video sebelumnya kita membahas tentang perkalian bentuk aljabar, tetapi perkaliannya tidak menggunakan cara susun. Nah, sekarang kita coba bahas bagaimana menentukan hasil perkalian bentuk aljabar dengan cara susun. Anggaplah kita punya masalah, misalnya kita diminta menentukan hasil dari perkalian 2A dikali 3B tambah 5, atau perkalian satu suku dengan dua suku. Jika kita menggunakan cara susun, kita bisa menuliskan 3B tambah 5, ini mirip dengan perkalian biasa, ya, cara susun biasa. Dan yang satu suku kita simpan di bawah agar lebih cepat dapat hasilnya. Kita tulis kali prosesnya. Nanti 2A kita kalikan dengan 5, itu adalah 10A. Kemudian berikutnya 2A dikalikan dengan 3B, itu 3 dikali 2, 6, A dikali B, AB, berarti 6AB. Atau kita bisa susun urutannya 10A tambah 6AB, ya. Bisa juga 6AB tambah 10A. Ya, inilah cara menentukan hasil perkalian dengan cara susun. Bagaimana misalnya dengan perkalian dua suku dan dua suku? Idenya sama, yang penting kita tahu, misalnya ini soal yang kedua. Yang penting kita tahu prosesnya, bahwa perkalian susun itu mirip dengan perkalian susun bilangan, ya. Kalau P kurang Q dikuadratkan, artinya P kurang Q kita kalikan dengan P kurang Q. Kita dapat menggunakan cara bersusun untuk P kurang Q. P kurang Q, ini P kurang Q. Ya, ingat negatif Q kalikan negatif Q, itu Q kuadrat. Berikutnya negatif Q dikali P, negatif PQ. Nah, ini karena positif tadi, ya, positif Q kuadrat. P dikali negatif Q, itu negatif PQ. Kita susun yang sama, P dikali P, P kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi P kuadrat. Ini negatif PQ berarti negatif 2PQ. Tambah Q kuadrat. Dengan demikian, hasil dari P kurang Q kuadrat itu adalah P kuadrat kurang 2PQ tambahkan Q kuadrat. Nah, ini dengan cara susun. Bagaimana dengan misalnya perkalian yang lebih banyak, sukunya lebih banyak? Kita anggap misalnya 2A tambah B, kita tambah kurang 5, kita dikuadratkan. Ya, idenya juga sama. Kalau kita mau menentukan hasil dari perkalian susun ini, kita uraikan dulu. Yang dimaksud 2A tambah B kurang 5 dikuadratkan berarti 2A tambah B kurang 5 kita kalikan dengan 2A tambah B kurang 5. Nah, kita bisa membuat perkalian susunnya 2A tambah B kurang 5. Ini 2A tambah B kurang 5. Kita kali. Idenya sama. Misalnya buat yang kuning, negatif 5 kali negatif 5, positif 25. Negatif 5 dikali positif B, negatif 5B. Negatif 5 dikali 2A, itu negatif 10A. B dikali negatif 5, negatif 5B. B dikali B kuadrat. Kemudian B dikali 2A, 2AB. Ini positif, ya, 2AB. 2A dikali negatif 5 itu negatif 10A. 2A dikali B, 2AB. 2A dikali 2A itu 4A kuadrat. Ini positif, ya. Nah, kita tinggal jumlahkan. Di sini 25, tentu ini negatif 5B dengan negatif 5B itu sejenis, berarti jadi negatif 10B. Ini positif tadi. Nah, negatif 10A dengan negatif 10A, negatif 20A. 2AB dengan 2AB itu 4AB. Kemudian 4A kuadrat, ya.
Nah, ini B kuadratnya kita bisa tulis misalnya bagian belakangnya dulu, karena tidak ada yang sejenis, kita tulis. Nah, sehingga kita bisa susun hasilnya menurut aturan, berarti 4A kuadrat ya, tambahkan 4AB, baru kurangi 20A, tambahkan B kuadrat, ya itu kurang 10B, tambah 25. Jadi sudah terurut sebenarnya. Oke, nah jadi itulah cara menentukan hasil perkalian bentuk aljabar dengan cara susun. Nah, kita bisa misalnya mengalihkan yang 3 suku atau 3 kelompok ya, 3 kelompok suku. Misalnya kita diminta mengalihkan 2A tambah 5 pangkat 3. Nah, bentuknya seperti itu. Kita bisa kalikan dengan cara susun 2A tambah 5. Ini kita kalikan 2A tambah 5 dikalikan 2A tambah 5. Ya, ini dulu kita selesaikan. 2A tambah 5 dikali 2A tambah 5. Ya, terkalikan 5 kali 5 25. Ini positif 10A, ini positif 10A, ini 4A kuadrat. Menghasilkan 4A kuadrat tambah 20A tambah 25. Kita lanjutkan dengan perkalian dengan 2A tambah 5. Nah, ini seperti ini. Hasilnya 5 kali 25, 125. 5 dikali 20A, 100A. Positif 5 dikali 4A kuadrat itu 20A kuadrat. Positif 2A dikali 25 itu 50 ya. 50A. Kemudian 2A dikali 20A itu 40A kuadrat. Dan 2A dikali 4A kuadrat itu 4A pangkat 3. Ya, kita bisa jumlahkan, penjumlahannya adalah 125, kita jumlahkan dari belakang, 100 tambah 50 tambah 150A, kemudian 20 tambah 40 itu 60A kuadrat, rasinya, dan terakhir 4A pangkat 3. Ya, inilah hasil perkalian dengan cara susun ya. Demikian video kali ini. Silahkan kerjakan atau pahami video yang diberikan dan kerjakan soal pada e-learning. Terima kasih.